Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B2, kelompok 2 dan 3 akan mempresentasikan tentang hakikat populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, populasi penelitian, yang kedua adalah sampel penelitian, dan yang terakhir adalah teknik penarikan sampel. Langsung saja, yang pertama adalah populasi penelitian. Definisi populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1.000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian, pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah, pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Jarwanto 1994, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, benda-benda, dan seterusnya. Menurut Netra, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Menurut Hadari Nawawi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Kemudian ciri-ciri populasi. Yang pertama yaitu densitas. Densitas merupakan kepadatan atau besarnya populasi dalam satuan ruang. Biasanya densitas dinyatakan dalam jumlah individu per satuan luas atau volume. Misalnya 50 ekor kucing per kilometer persegi. Yang kedua natalis, yaitu kemampuan inheren populasi untuk bertambah. Natalis akan berbeda-beda sesuai kondisi lingkungan. Natalis dinyatakan dengan jumlah individu per satuan waktu per satuan populasi. Yang ketiga, mortalitas, yaitu kebalikan dari natalis. Mortalitas adalah angka kematian dalam populasi yang dinyatakan sama seperti natalis, yaitu jumlah individu per satuan waktu per satuan populasi. Yang keempat, genetik. Sifat genetik dalam ekologi berpengaruh bukan di tingkat individu, melainkan dalam tingkat populasi. Genetik akan menentukan bagaimana populasi dapat melakukan reproduksi, adaptasi, dan bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Yang kelima, struktur umur. Struktur umur atau penyebaran umum populasi sangat penting dipahami karena sangat mempengaruhi natalitas dan mortalitas. Secara umum, kelompok umur ekologis terbagi menjadi 3, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan pasca reproduktif. Yang keenam, potensi biotik. Potensi biotik merupakan gambaran kemampuan suatu populasi untuk bereproduksi dalam usia dan lingkungan yang optimal. Hal ini lebih berfokus pada bagaimana kondisi lingkungan yang mempengaruhi populasi. Yang ketujuh, bentuk pertumbuhan. Bentuk pertumbuhan sebagai salah satu sifat populasi akan membantu kita menganalisis pola-pola pertumbuhan dan hal-hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan itu. Kurva pertumbuhan suatu populasi terus bertambah dan makin cepat. Hal ini pasti berkaitan juga dengan faktor lingkungan seperti sumber makanan, persaingan, iklim, dan faktor lainnya. Terdapat 2 jenis populasi. Yang pertama, jenis populasi berdasarkan jumlah. Yang pertama ada populasi terbatas. Populasi terbatas atau terhingga atau finite population adalah populasi yang dapat dihitung jumlahnya. Namun terkadang populasi terbatas sangat besar sehingga dapat diperlakukan sebagai populasi tak terbatas untuk kesimpulan statistik atau generalisasi. Kemudian yang kedua ada populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas atau tak terhingga adalah populasi yang tidak memungkinkan peneliti menghitung jumlah populasi secara keseluruhan. Populasi seperti ini disebut tak terbatas atau tak terhingga. Berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu ada populasi homogen dan yang kedua yaitu populasi heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang memiliki unsur atau ciri khas yang sama, sehingga tidak menjadi masalah tentang seberapa banyak jumlahnya, sebab sifatnya itu sudah sama persis. Kemudian, yang populasi heterogen adalah populasi yang karakteristik atau sifatnya lebih beragam dan bervariasi. Oleh karenanya perlu dilakukannya batasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi populasi. Yang pertama adalah natalitas atau angka kelahiran. Angka kelahiran atau natalitas adalah dasarnya populasi dalam satuan ruangan atau unit. Dikutip dari e-paper laman kampus IAIN Syekh Nurjati, natalitas merupakan kemampuan suatu populasi untuk bertambah atau bertumbuh. Yang kedua, yaitu moralitas atau angka kematian. Moralitas adalah angka kematian dalam suatu populasi. Moralitas menjadi perhitungan beberapa jumlah individu yang mati dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya, yaitu densitas atau kepadatan. Densitas atau kepadatan populasi yaitu besarnya hubungan populasi dalam suatu lingkungannya, namun cenderung ada kesulitan untuk mengukur kepadatan populasi. Sulitnya mengukur kepadatan populasi disebabkan karena organisme tidak tersebar merata. Oleh karena itu, dalam melakukan sampel penelitian, kepadatan populasi perlu dilakukan dengan hati-hati. Yang keempat yaitu penyebaran umur populasi. Penyebaran umur menjadi sifat penting dari populasi karena bisa mempengaruhi mortalitas dan natalitas. Perbandingan antara macam golongan umur dalam populasi akan menentukan tingkat atau keadaan reproduktif. Tingkat reproduktif yang berlangsung dalam suatu populasi berfungsi untuk memperkirakan keadaan populasi di masa depan. Penyebaran populasi akan dipengaruhi oleh barier, seperti sungai, gunung, lembah, dan sebagainya, dan vigalitas, yaitu kemampuan gerak organisme. Yang terakhir yaitu perluasan populasi. Perluasan adalah proses keluar masuknya individu dan anaknya dari zona populasi. Populasi bisa berupa beberapa gerakan migrasi, emigrasi, dan imigrasi. Migrasi adalah perpindahan atau gerakan periodik suatu organisme untuk masuk dan keluar dari zona populasi. Emigrasi adalah gerakan keluarnya individu dari zona populasi yang mengakibatkan berkurangnya jumlah anggota. Sedangkan imigrasi yaitu proses masuknya individu luar ke dalam zona suatu populasi sehingga membuat jumlah anggotanya bertambah. Kemudian terdapat contoh populasi. Yang pertama, kami mengambil judul dari jurnal Efektivitas Terapi Empati untuk Menurunkan Perilaku Bullying pada anak usia sekolah dasar. Maka populasi yang diambil dari sini yaitu anak yang masih berada di sekolah dasar, yaitu antara umur 7 sampai 12 tahun. Populasi ini termasuk populasi terbatas dan heterogen karena yang akan diteliti di sini yaitu sifat dan perilaku anak-anak yang mengalami bullying. Yang kedua, terdapat konseling kelompok menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Therapy atau CBT untuk meningkatkan kematangan karir. Sama seperti sebelumnya, bahwa populasi di sini termasuk populasi terbatas dengan sifat heterogen karena yang akan diteliti adalah kematangan karir dari populasi yang diambil, yaitu kisaran antara remaja akhir sampai dewasa, antara umur 18 tahun sampai selanjutnya. Yang ketiga, terdapat pengaruh kemandirian belajar dan bimbingan belajar terhadap kemampuan memahami jurnal penyesuaian pada siswa SMA melatih perbaungan. Maka populasi di sini yaitu mencakup semua siswa SMA melatih perbaungan. Yang terakhir, terdapat pengaruh tingkat religiusitas pengetahuan, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap preferensi menabung mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang pada Bank Syariah. Maka populasi yang diambil di sini yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang pada Bank Syariah. Materi selanjutnya adalah sampel. Menurut Sujarweni, sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel juga diambil dari populasi yang benar-benar memiliki dan valid, yaitu dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Menurut Mardalis 2009, sampel adalah contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Menurut Ibrahim dan Nana, Subjana 2004 menjelaskan bahwa sampel memungkinkan sebagai populasi untuk dijangkau dan mempunyai sebuah karakteristik yang sama dengan populasi di mana sampel akan diambil. Beberapa alasan ilmiah mengapa peneliti cukup mengambil sampel untuk melakukan generalisasi
atau pengambilan kesimpulan. Alasan tersebut yaitu pertama, dengan menggunakan sampel penelitian menjadi lebih efisien dalam hal tenaga, waktu, dan juga biaya bila dibandingkan dengan jika harus melakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi. Yang kedua, meneliti seluruh anggota populasi seperti dalam melakukan sensus terkadang dapat merusak populasi. Sebagai contoh penelitian tentang rasa buah durian yang dijual di pinggir-pinggir jalan di kota Pontianak. Maka tidak mungkin seluruh buah durian yang dijual dengan jumlah ribuan tersebut semuanya dicicipi. Sebab akan merusak semua buah durian yang dijual tersebut. Untuk itu, diambil sampelnya saja dari ribuan buah durian tersebut untuk dicicipi. Harapannya, jika pengambilan sampelnya tepat, maka buah durian yang dijadikan sampel tersebut akan mewakili semua buah durian yang dijual tersebut. 1. Probability sampling. Secara umum, teknik probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang paling umum untuk studi opini publik, polling pemilu, dan studi lain yang hasilnya akan diterapkan pada populasi yang lebih luas. Oleh sebab itu, dalam hal ini harus memberi keterangan bahwa metode penelitian yang dilakukan harus mewakili populasi yang lebih luas. Probability sampling juga bisa diartikan sebagai metode pengambilan sampel yang menggunakan beberapa bentuk pemilihan acak. Untuk dapat mendapatkan metode pemilihan acak, seorang peneliti harus menyiapkan beberapa proses atau prosedur untuk dapat memastikan bahwa unit yang berbeda adalah di dalam populasi dan memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Pengertian probability sampling menurut Sugiono pada tahun 2014. Menurut Sugiono, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dari pengertian yang sudah dijelaskan di atas, penarikan sampel probabilitas atau probability sampling merupakan suatu prosedur objektif yang dalam hal ini probabilitas pemilihan diketahui terlebih dahulu untuk setiap elemen populasi. Akan tetapi, istilah acak atau random ini sering disalahartikan menjadi sembarangan atau sesuka hati. Padahal, meski sistemnya acak, tetapi tetap menggunakan konsep matematik yang tepat yang diterapkan dengan mengikuti sejumlah aturan yang ketat. Sehingga setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dapat dipilih sebagai sampel. Selanjutnya yakni jenis-jenis probability sampling. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana termasuk di dalam teknik probability sampling ini dianggap sebagai metode pengambilan probability sampling yang paling mudah. Untuk dapat melakukan metode ini, yang harus dilakukan peneliti adalah memastikan bahwa semua anggota populasi sudah dimasukkan ke dalam daftar induk dan subjeknya dipilih secara acak dari daftar induk tersebut. Yang kedua, pengambilan sampel acak bertingkat. Jenis pengambilan sampel probability sampling yang kedua adalah pengambilan sampel acak bertingkat atau yang disebut sampel acak proporsional. Pengambilan sampel dengan metode ini, subjek awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang berbeda, misalkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau status sosial ekonominya. Yang ketiga, pengambilan sampel acak klaster atau area. Metode selanjutnya adalah pengambilan sampel acak klaster atau area yang dilakukan jika ukuran populasi terlalu besar untuk melakukan pengambilan sampel acak sederhana. Dalam pengambilan sampel acak klaster atau area ini, suatu populasi dibagi menjadi klaster yang unik. Meski demikian, klaster yang unik tersebut harus dapat mewakili kelompok yang beragam. Yang keempat, pengambilan sampel sistematis. Teknik probability sampling selanjutnya, pengambilan sampel sistematis. Pengambilan sampel acak sistematis ini sering dibandingkan dengan perkembangan aritmatika di mana perbedaan antara dua angka beruntun dengan memiliki nilai yang sama. Yang kelima, pengambilan sampel multitahap. Teknik terakhir adalah pengambilan sampel multitahap. Pengambilan probability sampling dengan sampel multitahap ini adalah metode pengambilan sampel yang jauh lebih kompleks daripada variasi sederhana. Biasanya penelitian sosial terapan adalah penelitian yang paling nyata menggunakan pengambilan sampel multitahap. Prinsip terpenting dalam teknik pengambilan sampel multitahap adalah dapat menggabungkan metode sederhana yang dijelaskan sebelumnya dalam berbagai cara dan berguna membantu peneliti menangani kebutuhan pengambilan sampel dengan cara yang paling efisien dan efektif. Kelebihan dan kekurangan probability sampling. Yang pertama, kelebihan. 1. Menghemat biaya. 2. Melibatkan tingkat penilaian
yang lebih rendah, 3 lebih mudah, 4 dapat dilakukan bahkan oleh orang non-teknis, 5 sampel mewakili populasi, 6 menghindari pertimbangan, 7 memberikan presisi lebih baik, 8 tingkat akurasi tinggi. Dan kekurangan dari probability sampling adalah 1. Peluang memilih kelas sampling tertentu, 2. Pekerjaan berlebihan dan monoton, 3. Bias dalam memilih sampel, 4. Kesulitan mengakses daftar populasi penuh, 5. Ukuran populasi mungkin tidak diketahui, 6. Asumsi populasi seragam mungkin tidak benar, 7. Jika populasinya tidak homogen, maka tidak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir ialah mengurangi efektivitas teknik. Langkah pengambilan probability sampling. Yang pertama, menyiapkan kerangka sampel. Peneliti harus menyiapkan kerangka sampel yang berisi daftar atau petunjuk untuk mengidentifikasi target populasi. Dengan daftar kerangka yang sudah tersedia, maka penulis sudah bisa menemukan objek penelitian. Yang kedua, menyiapkan tabel angka random. Setelah itu, peneliti menentukan tabel angka yang sudah diambil dari populasi dan mengacak pemilihan nomor sesuai jenis teknik sampel probabilitas yang dipilih. Yang ketiga, menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan. Selanjutnya, peneliti bisa menentukan metode pemilihan sampel secara bertahap. Ada 3 pendekatan yang bisa digunakan, yaitu Bayesian approach, sampling with replacement, dan sampling without replacement. Contoh probability sampling. Contoh kasus, dalam suatu populasi terdapat pria dan wanita, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang manajer, ada yang bukan manajer, dan berbagai perbedaan lainnya. Selama perbedaan itu bukan jadi suatu hal yang penting dan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil penelitian, peneliti boleh mengambil sampel acak secara sederhana. Dengan teknik probability sampling, sampel acak sederhana, setiap populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Teknik yang digunakan adalah menggunakan metode sampel acak sederhana dengan cara sebagai berikut. Pertama, susunlah sampling frame, kemudian tetapkan jumlah sampel yang akan diambil, lalu menentukan alat pemilihan sampel dan memilih sampel sampai jumlah terpenuhi. Selanjutnya yakni non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probability merupakan cara pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel non-probability ini dibagi menjadi 4, yaitu purposive sampling, snowball sampling, accidental sampling, dan quota sampling. Yang pertama yakni purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian purposive sampling terdapat rumus bernama Slovin yang digunakan menentukan jumlah sampel. Rumusnya yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar E kuadrat. Sebagai contoh, peneliti yang menentukan sampel untuk penelitian tentang pedagang seblak di 4 kecamatan. Diambil dari kecamatan yang pertama sebanyak 203 pedagang, kecamatan yang kedua sebanyak 127 pedagang, dan kecamatan ketiga sebanyak 195 pedagang, serta kecamatan keempat sebanyak 211 pedagang. Maka diperoleh jumlah populasi adalah 736. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan adalah paling sedikit 88 pedagang. Dengan pertimbangan menghindari kekurangan data peneliti membulatkan angka jumlah sampel menjadi 100 pedagang. Diambil sampel 25 pedagang dari masing-masing kecamatan yang termasuk dalam penelitian.
Selanjutnya, accidental sampling. Accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, dan bila dipandang orang itu ditemui cocok sebagai sumber data. Pengertian lain dari accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh responden secara kebetulan ditemui pada objek penelitian ketika observasi sedang berlangsung. Pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling disebut juga dengan istilah convenience sampling atau incidental sampling. Convenience mengandung arti mudah atau nyaman dan tidak memberikan kesulitan, sedangkan incidental memiliki arti pengambilan sampel dilakukan tanpa sengaja atau secara kebetulan. Dan dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek dari teknik accidental sampling ini tidak ada batasan kriteria khusus, dan pengambilan objek hanya bergantung pada persentase kemungkinan dan kesediaan objek atau subjek yang menjadi sampel penelitian. Beberapa ciri yang terdapat pada accidental sampling diantaranya: yang pertama, peneliti tidak menekankan pada tujuan sampling, melainkan pada kemudahan proses riset. Yang kedua, peneliti memiliki sampel dari populasi di mana informasi yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Yang ketiga, sampel dipilih karena berada di lokasi secara real time. Yang keempat, akses mudah adalah alasan utama peneliti memilih teknik ini. Ada dua metode pengambilan sampel yang menggunakan teknik accidental sampling, yaitu pengamatan secara manual, yang mana jika penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitas, maka peneliti dapat melakukan pengamatan lewat pihak ketiga. Yang kedua, mengisi kuesioner. Jika penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data kualitas, maka peneliti dapat melakukan pengamatan lewat kuesioner, wawancara, atau polling. Berikut merupakan beberapa keuntungan dan kelemahan dari teknik ini, meliputi yang pertama keuntungannya. 1. Sederhana dan mudah dalam mengambil sampel. Yang kedua, biayanya relatif murah. Yang ketiga, pengambilan sampel dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kelemahannya, sampel diperoleh mungkin tidak akurat, tidak terlalu cocok untuk penelitian dan tugas akhir kualitas. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel mudah karena tidak terikat aturan yang terkait. Dan yang terakhir adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi, khususnya yang tidak terhingga atau tidak jelas. Kemudian dengan patokan jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel secara sembarang atau asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut. Kuota sampling juga bisa diartikan dengan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Pada kuota sampling, banyaknya sampel yang ditetapkan itu hanya sekedar perkiraan akan relativitasnya sampel yang memadai untuk mendapatkan data yang diperlukan dan yang diperkirakan dapat mencerminkan populasinya. Tidak bisa diperhitungkan secara tegas proporsinya dari populasi, karena jumlah anggota populasi tidak diketahui secara pasti tadi. Kuota sampling itu pasti, karena hal ini kuota sampling termasuk ke dalam non-random sampling. Teknik kuota sampling ini memiliki kemiripan dengan proportionate stratified random sampling. Kemiripan-kemiripan tersebut adalah: yang pertama, populasi dibagi-bagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah proporsi setiap strata diperkirakan atau ditentukan berdasarkan data eksternal. Kemudian total sampel dibagi-bagi sesuai proporsi ke tiap strata atau kuota. Dan yang terakhir adalah untuk memenuhi jumlah sampel untuk tiap strata, peneliti menggunakan expert judgment-nya. Contoh dari kuota sampling adalah ibadah haji dilaksanakan setiap tahun sekali. Umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji harus mendaftar terlebih dahulu untuk waktu tunggu antrian hingga ada yang 15 tahun. Pendaftaran ibadah haji menggunakan sistem kuota. Pemberangkatan ibadah haji setiap tahunnya sebenarnya menggunakan kuota sampling. Manakala ada calon jamaah haji yang sudah mendaftar belum tentu akan berangkat semua, tetapi berdasarkan kuota. Jika pendaftarannya telah masuk kuota, maka peserta haji bisa berangkat menunaikan ibadah. Namun jika belum memenuhi kuota yang tertera, peserta haji harus menunggu lagi.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.